Ya, selamat datang di konten saya yang bernama Baber alias baca berita. Jadi di sini saya baca berita untuk kepentingan diri saya sendiri dan menambah pengetahuan dan wawasan. Pada berita hari ini ada dari Republika, ya, judulnya Gubernur BI. Pemulihan ekonomi global ditanda hantui tiga fenomena. Nah, ada hantu. Berarti kita tengok apa saja tiga hantu itu. Di sini dikatakannya pemulihan ekonomi global yang berlangsung di Indonesia dibayangi tiga fenomena utama. Pada beberapa waktu terakhir, Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan tiga hal tersebut. Pertama, normalisasi kebijakan negara maju yang mulai terindikasi dari kenaikan suku bunga AS. Kedua, dampak luka memar yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Di antaranya terhadap pemulihan di sektor dunia usaha dan upaya transformasi di sektor real untuk mendorong daya saing dan produktivitas serta transisi ke ekonomi hijau dan keuangan yang berkelanjutan. Katanya dalam kuliah umum bertajuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas di tengah normalisasi. Ketiga, adanya ketegangan politik di Rusia Ukraina yang berdampak pada pemulihan ekonomi global berupa kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi dan pangan. Dampak lainnya adalah gangguan pada mata rantai perdagangan global yang mempengaruhi distribusi dan volume perdagangan, serta pada pertumbuhan ekonomi, serta pada jalur keuangan di mana terjadi pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman, sehingga berdampak terhadap stabilitas eksternal dan nilai tukar. Peri menekankan pentingnya agenda prioritas finance track presidensi G20 yang dapat berperan dalam upaya mengatasi fenomena dimaksud. Lebih lanjut, BI meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 4,7 sampai 5,5%. Animo positif juga datang dari investasi serta stimulus pemerintah dan BI. Deputi Gubernur BI Dodi Bewaluyo, Doni Pejuwono, dan Juda Agung menyampaikan 4 solusi dalam meredam scaring effect. Oh, ada lagi istilah scaring. Jadi 4 solusi. Pertama, mengatasi masalah relokasi tenaga kerja. Kedua, relokasi modal. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, serta kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk memperluas literasi digital dan mengatasi hambatan investasi. Selain itu, mengemuka dalam diskusi terkait agenda sistem pembayaran. G20 telah mendorong sistem pembayaran antar negara yang lebih efisien serta
menyoroti perkembangan berbagai aset uang digital baik di sisi potensi, manfaat maupun resikonya. Ya, jadi itulah ya bahwa yang bisa saya pelajari di sini bahwa ada 3 fenomena yang menghantui ekonomi global, yaitu adanya normalisasi kebijakan negara maju, yaitu kenaikan suku bunga AS. Kedua, dampak luka memar. Ketiga, adanya ketegangan geopolitik Rusia Ukraina. Luka memar ini berangkat dari COVID-19 ya. Sementara ada lagi kata wakil gubernur ya, deputinya, untuk meredam scaring effect. Pertama, realokasi tenaga kerja. Kedua, relokasi modal. Ketiga, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan serta kesiapsiagaan dan pencegahan akademi. Keempat, memanfaatkan teknologi. Itulah yang baru saya dapat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Terima kasih.